Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Komita. Bu Tuti sekarang lagi sibuk nggak ya? Tidak Bu Komita, kebetulan jam ketiga ini saya kosong jam. Nanti masuk lagi jam keempat Bu Komita. Ada yang bisa saya bantu? Ya, baik Bu Tuti, saya bisa minta waktunya sebentar ya Bu? Ya bisa. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Tuti. Oh, iya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas yang Bu Tuti ajar. Oh, iya. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Tuti mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Tuti yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Oh iya, bagus itu. Di sini nanti Bu Tuti bisa sharing Bu, bisa sharing dan bercerita, ngobrol santai aja sama saya ya Bu. Ya. Di kegiatan pra observasi ini saya akan melihat bagaimana kesiapan Bu Tuti untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan di tahap observasi ini. Ya. Dari percakapan kita ini nanti kira-kira apa yang diharapkan oleh Bu Tuti? Ini Bu Konita, yang saya harapkan kita nanti bisa berbincang-bincang, saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman dari Bu Konita sebagai guru penggerak maupun sebaliknya dari saya. Saya juga mengharapkan saran dari Bu Konita mengenai pembelajaran saya di kelas agar bisa lebih baik lagi. Begitu Bu Konita. Baik Bu Tuti. Jadi yang diharapkan Bu Tuti ini kita bisa saling terkait pembelajaran yang dilakukan Bu Tuti ya, saling sharing ya Bu. Iya betul. Ya. Bu Tuti, harapan saya semoga saya bisa membantu ya Bu. Semoga juga Bu Tuti tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini. Iya. Bu Tuti, kalau boleh saya tahu Bu, besok Bu Tuti akan mengambil materi apa ya? Rencana saya besok saya akan memberikan pembelajaran IPA di kelas 7A itu dengan tema interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, jadi pelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran yang disusun Ibu Tuti itu apa? Oke, tujuan pembelajaran yang saya susun itu sesuai RPPI kita, yaitu melalui studi pustaka, murid dapat menjelaskan konsep lingkungan Bu Bonita dan komponen-komponennya dengan baik. Lalu melalui studi pustaka, murid dapat melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dengan baik. Begitu tujuannya Bu Bonita dari materi ini. Luar biasa sekali Bu Tuti. Bagus sekali itu Bu Tuti. Nah, di sini kan Bu Tuti pastinya sudah melakukan beberapa persiapan ya Bu. Iya. Nah, untuk kegiatan besok itu sejauh ini persiapan apa saja yang sudah dilakukan Bu Tuti? Oh, begini Bu Bonita, untuk supervisi besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran Bu Bonita. Baik modul ajarnya maupun media pembelajaran yang akan saya gunakan. LKPD dan juga evaluasi dan lembar penilaiannya, begitu Bu Bonita. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu Tuti. Nah, dari persiapan ini Bu Tuti, ada tantangannya tidak Bu Tuti? Ya, tentu ada ya Bu Bonita, karena pada pelajaran IPA ini kan kemampuan siswa di SMP Negeri 1 Ceper ini berbeda-beda Ibu. Ada yang bisa menerima dengan cepat, ada siswa yang sedang, dan juga ada siswa yang rendah. Jadi saya harus menyesuaikan karakteristik siswa yang berbeda-beda itu Bu Bonita. Ya, jadi yang disampaikan Bu Tuti ini terkait dengan kesiapan belajar siswa ya Bu? Iya betul. Ada siswa yang bisa menangkap dengan cepat, sedang dan rendah, berarti sama saja dengan kelas saya juga Bu. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini Bu, tentunya Bu Tuti punya strategi atau model pembelajaran yang Bu Tuti gunakan di pembelajaran nanti ya? Iya betul. Nah, bisa nggak Bu Tuti untuk menceritakan secara singkat bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Tuti lakukan? Ya, begini Bu Bonita, berhubung murid saya beragam ya tadi ya dalam pembelajaran IPA, saya sebagai guru harus mempersiapkan pembelajaran yang beragam juga. Untuk siswa yang penerimanya cepat, sedang dan kurang di sini, saya menyediakan media pembelajaran yang beragam Bu Bonita.
ya, ada PPT, ya, mungkin juga ada video pembelajaran. ya. Lalu di pertemuan berikutnya juga saya akan mengajak siswa-siswi saya untuk melakukan praktek secara langsung di lapangan, yaitu di alam dalam mempelajari komponen biotik dan abiotik. Itu rencana saya seperti itu, Bu Bonita. Biasa. Bagus sekali Bu Tuti. Jadi Bu Tuti sudah menyiapkan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa ya Bu. Iya. Nah, betul. di sini saya juga sudah melihat adanya pemunculan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu Tuti. Iya, betul. Nah, dalam menyiapkan pembelajaran untuk disupervisi ini masih ada kekurangan tidak Bu Tuti? Iya. Iya, Bu Bonita, masih ada beberapa yang masih perlu dipersiapkan ya. Saat ini masih dalam proses penyiapan media dan penyempurnaan perangkat pembelajaran saya. Begitu Bu Bonita. Nah, Bu Tuti mau menyelesaikan kapan dan kira-kira membutuhkan bantuan siapa saja Bu? Iya, Bu Bonita, ini insya Allah habis ini saya akan kerjakan. Mungkin saya butuh bantuan dari rekan guru yang lain atau Bu Bonita, nanti saya bisa minta bantuan dari Ibu untuk menyelesaikan dari pembelajaran yang saya ajarkan itu. Ya, terima kasih sekali untuk Bu Bonita kalau bisa membantu demi peningkatan pembelajaran ini. Iya Bu Tuti, insya Allah saya siap membantu apabila Bu Tuti membutuhkan. Nah, kemudian Bu, tadi kan Bu Tuti sudah menceritakan bagaimana persiapannya, strateginya ya. Nah, tentunya dari Bu Tuti sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira kompetensi diri mana yang akan dikembangkan oleh Bu Tuti? Ya, di sini saya ingin meningkatkan area pengembangan intelektual saya, Bu Bonita. Bagaimana caranya menyampaikan materi dengan jelas dan mudah diterima anak dan bisa tertanam dalam diri anak. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional saya karena adanya keberagaman siswa tadi, Bu Bonita. Dan karena ini siswa SMP ya, Bu Bonita, kadang dalam pembelajaran masih kurang serius, sehingga saya ingin mengontrol emosi saya. Begitu, Bu Bonita. Oke, luar biasa Bu Tuti ya. Jadi saya tangkap di sini Bu Tuti ingin mengembangkan kemampuan mengajar Bu Tuti seperti kemampuan emosional, profesional, pedagogik. Selain itu Bu Tuti juga ingin mengembangkan bagaimana emosi Bu Tuti ya untuk menghadapi keberagaman siswa ini. Nah, tentunya Bu Tuti memiliki strategi dong untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, gimana strateginya Bu Tuti? Ya, begini ya Bu Bonita. Saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap dari biasanya untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional saya ya Bu Bonita, saya akan mempraktekkan teknik STOP yang sudah disampaikan Bu Bonita kemarin. Oke ya, baik, bagus sekali Bu Tuti. Semoga nanti Bu Tuti dapat lancar dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan ya Bu. Iya Bu Bonita. Nah kemudian nanti setelah kegiatan observasi selesai kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke Bu. Kita bahas kira-kira apa yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana dan juga rencana pengembangan diri Bu Tuti untuk jangka panjangnya bagaimana? Iya, baik Bu Bonita. Insya Allah saya siap. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Sampai ketemu lagi besok hari Selasa ya Bu. Ya. Di kelas 7A. Ya, terima kasih kembali Bu Bonita. Terima kasih sama-sama Bu Bonita. Ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketuanya. Siapkan. Selamat pagi anak-anakku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menanyakan dulu kabar kalian hari ini baik semua? Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semua sehat semua. Coba Ibu cek. Anissa Ayu Ramadhani, Imam Samudra, Otaviano. Oke, terima kasih anak-anakku. Hari ini adalah kita akan memasuki bab yang kedua di semester 2 ini, yaitu interaksi lingkungan, makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Sebelumnya, coba anak-anakku bisa menggunakan perangkat media pembelajaran yang sudah Ibu suruh kemarin, yaitu membawa apa? Handphone. Ya. Silakan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita kerjakan suasana dengan SBG terlebih dahulu. Ya. Kalau Ibu katakan pagi, kamu tepuknya 1. Kalau siang, kalau malam, tidak tepuk ya. Konsentrasi, yuk. Pagi, siang, pagi, malam. Konsentrasi, bagus ya mesti ya. Ayo, ulangi sekali lagi ya. Siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Bagus lagi. Oke lah anak-anak, itu sekedar kita SBG untuk penyedaran sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang anak-anakku siapkan HP-nya, silakan di browsing, dicari di Google materi itu. Interaksi, kamu judulnya aja langsung, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kamu cari pengertian lingkungan, kamu cari pengertian komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen apa saja yang menyusun lingkungan itu. Silakan kerja berkelompok. Oke, silakan. Cari istilah-istilah barunya. Nanti setelah itu anak-anakku akan Ibu suruh untuk mempresentasikan apa yang anak-anakku peroleh dari yang anak-anakku sudah dapatkan di media internet atau media digital. Sekarang saatnya anak-anakku tidak hanya guru yang akan memberikan apa itu materi atau ilmu, tapi bisa belajar dari dimanapun, oleh siapapun, ya, belajar di mana saja. Karena di kurikulum Merdeka ini memang itu, ya, tujuannya tidak hanya guru, tapi guru hanya sebagai fasilitator. Oke. Silakan dapatkan. Ibu akan memberi beberapa pertanyaan. Poin-poinnya ya. Nah, Ibu ingatkan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di modul ini, yaitu coba Ibu bacakan tujuannya di bab ini. Melalui studi pustaka, kita dapat mempelajari pengertian tentang lingkungan, ya, dan komponen-komponennya dengan baik. Lalu yang kedua, melalui studi pustaka, murid dapat melakukan pengamatan lingkungan
dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dengan baik. Itu tujuan kita di pertemuan pertama ini. Jadi cari apa yang dimaksud dengan lingkungan dan cari apa yang dimaksud dengan komponen yang menyusun lingkungan tadi, komponen biotik dan abiotik. Sudah menemukan semuanya dengan media digital ini? Sudah ketemu anak-anak? Ya, oke. Mewakili kelompok, coba kelompok mana ya tadi? Ini ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan dari sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini. Menjelaskan tentang lingkungan dan komponennya. Silakan, tidak usah takut. Di kurikulum Merdeka Belajar ini kalian harus bisa mempresentasikan, harus bisa memberi ide inspirasi sendiri, tidak hanya bersumber pada guru, tapi semua media itu bisa untuk belajar. Belajar di mana saja dan tujuannya apa? Belajar yang bahagia. Ya, silakan. Ya, Mbak, diwakili kelompoknya. Oh ya, silakan. Kelompok 1. Bisa 2 anak? Ya. Ditemani. Silakan. Judulnya dulu dibaca. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Komponen lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, seperti contohnya hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup, yaitu udara, air, batu, tanah, sinar matahari, dan lain-lain. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dari hasil belajarnya sendiri di kurikulum Merdeka ini. Ternyata antusias sekali ya. Tepuk tangan untuk kelas 7A sekali lagi. Dari perwakilan dari yang putri sudah, sekarang perwakilan dari yang putra, silakan. Kelompok berapa yang akan mewakili? Kelompok Afrika, silakan maju ke depan. Ya, jangan takut salah. Ayo, silakan presentasikan. Silakan. Yuk, Afrika. Sama temennya, sama temennya. Sama temennya. Nah, silakan. Tidak usah takut. Dengarkan semua. Kasih semangat dulu untuk interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Komponen lingkungan, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup tak hidup, contohnya batu dan angin, air. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak semua yang sudah antusias untuk mengikuti subbab yang Bu Tuti ajarkan hari ini, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dari belajar kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan itu apa? Ya, bagus, segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan itu
Benda Pak, benda hidup contohnya. Kalau abiotik, contohnya. Berarti kalau itu ditanya itu sinar matahari itu komponen apa? Oke. Untuk sekedar evaluasi, kamu tulis tugasnya. Coba untuk evaluasi, besok kita bahas di pertemuan berikutnya. Yuk, yang pertama, apa pengertian lingkungan? Nah, yang kedua, sebutkan contoh komponen biotik dan abiotik. Sebutkan contoh komponen biotik dan abiotik. Nah, demikian materi yang dapat untuk disampaikan hari ini. Semangat belajar ya di kurikulum merdeka ini. Kamu bisa belajar dari sumber apapun, bukan hanya guru. Bu Tuti dan guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya kalian adalah di kurikulum merdeka, kalian harus antusias sehingga akan tercapai pembelajaran yang membahagiakan. Ya, sekian dari Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten, Konita Hernawati. Pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi kepada rekan sejawat saya, Ibu T. Hastuti, selaku guru IPA. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Konita. Apa saya mengganggu waktunya Bu Tuti ini? Tidak, Bu Konita. Kebetulan pada jam ini saya masih jam kosong tidak mengajar, nanti jam keempat. Oh ya, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Tuti? Ya, tentu saja Bu Konita. Ya, kemarin kan Bu Tuti sudah melakukan proses pembelajaran ya, dengan berdiferensiasi, ya Bu. Sudah penerapan metode pembelajaran yang berbeda-beda pada murid. Gimana perasaan Bu Tuti setelah praktek mengajar? Ya. Saya kira setelah saya praktek mengajar itu saya memperoleh pengalaman ya Bu Konita, dan setelah dibimbing Bu Konita lalu ada kekurangan ataupun kelebihannya dalam saya mengajar, saya bisa memperbaiki lebih bagus lagi. Nah, itu. Menurut Bu Tri Hastuti, sudah tercapai belum kemarin tujuan pembelajaran yang Bu Tri Hastuti inginkan? Insya Allah sudah 85% sudah Bu Konita. Dari tujuan yang saya sudah kemukakan, anak-anak bisa dengan mudah menerima serta dibuktikan dengan evaluasi yang sudah dikerjakan anak-anak, ternyata 85% anak-anak sudah bisa mengerjakan. Oh ya, berarti sudah tercapai ya? Iya, insya Allah. Menurut Bu Tri Hastuti, ada nggak yang belum tercapai dari proses pembelajaran kemarin? Ya, tentunya ada ya Bu Konita, karena kita melihat latar belakang dari siswa, ada yang cepat menangkap, ada yang sedang, ada yang rendah. Itu ternyata juga ada sedikit siswa yang kurang masih di bawah KKM kriteria ketuntasan. Menurut Bu Tri Hastuti, kira-kira kekurangannya apa dari Bu Tri Hastuti kemarin dalam kekurangannya mungkin dari pihak siswa ya Bu Konita, mungkin kurang memperhatikan pada waktu mengikuti pembelajaran, dia kurang konsentrasi atau apa, atau mungkin dari pihak saya sendiri ya Bu Konita, nanti bisa diberi masukan dari Bu Konita sebagai observasi kemarin. Oh ya, saya melihat juga Bu Tuti mengajar sudah bagus, anak-anak ya sudah antusias ya menjawab ya Bu, terbukti dalam proses diskusi kemarin. Kemarin Bu Tuti menggunakan media apa ya Bu Tuti? Media digital sesuai kita di kurikulum merdeka ya Bu ya, supaya anak-anak itu bahagia, supaya anak-anak itu termotivasi. Kalau hanya metode tradisional sekarang itu
anak-anak kurang menarik Bu Konita. Ya, Jadi betul. saya menggunakan media digital, yaitu menggunakan handphone Bu Konita. Oh ya, kemarin yang handphone bukanya pada aplikasi apa Bu? Oke. Aplikasi YouTube Bu Oh Konita. YouTube. Iya. Oh ya, jadi Iya. anak materinya dari Iya, YouTube itu iya, ya Bu iya. Tuti. Ya. Kemudian Bu Tuti, saya menilai Bu Tuti itu guru yang selalu ingin maju ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sekarang Bu Tuti, untuk pengembangan diri Bu Tuti, Iya. yang Bu Tuti lakukan apa? Untuk Bu Tuti agar berkembang itu yang Bu Tuti lakukan apa ini? Ya Bu Konita, begini Bu Konita, saya merasa banyak sekali kekurangannya ya Bu Konita. Saya untuk itu saya ikut pengembangan diri, yaitu dengan mengikuti diklat-diklat yang itu selalu walaupun dalam daring itu saya memperoleh ilmu, misalkan dengan pembelajaran apa, metode apa yang sesuai di kurikulum Merdeka ini. Iya. Nah, itu misalkan saya menemukan dengan media melalui komputer Bu Konita, yaitu dengan aplikasi Wordball itu. Anak-anak sangat tertarik sekali Bu Konita. Begitu Bu Konita. Luar biasa ya Bu Tuti. Saya juga memperhatikan Bu Tuti juga seperti itu ya. Jadi selalu mengikuti mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PMM ya Bu, Platform Merdeka Mengajar itu Bu Tuti selalu mengikuti perkembangannya. Sebulan sampai berapa kali Bu ikut diklatnya itu? Luar biasa. Iya, itu Bu Konita, itu saya penting itu apa ya Bu Konita, supaya menuntut ilmu, mencari ilmu itu fasilitasnya itu dari mana saja. Saya ingin mengembangkan dunia pendidikan itu menjadi kurikulum yang betul-betul Merdeka sesuai dengan harapan Bapak Nadiem Menteri kita Bu Konita. Itu. Ya Bu Tuti. Jadi itu ya Bu Tuti. Nah sekarang harapannya Bu Tuti ke depan bagaimana ini tentang pembelajarannya? Ya, harapannya dengan adanya Bu Konita sebagai guru penggerak di sini akan bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk metode bagaimana yang sesuai bagi anak. Kita hanya fasilitator, sebagai guru, sebagai fasilitator, bagaimana nanti anak itu senang dalam mengikuti pelajaran itu dengan metode-metode yang terutama apa itu yang sesuai di kurikulum Merdeka ini. Ya, mohon selalu masukannya Bu Konita. Iya, ya Bu Tuti. Ya terima kasih ya Bu Tuti sudah bersedia untuk saya observasi dalam kegiatan mengajarnya dan sudah bersedia juga mengikuti supervisi akademik yang saya lakukan. Jadi mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Sukses ke depannya Bu Tuti. Ya semoga Bu Tuti bisa mengikuti jejak saya untuk menjadi guru penggerak sehingga bisa menjadi agen perubahan pada sekolahan kita. Terima kasih ya Bu Tuti. Demikian tadi wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Tri Hastuti selaku guru IPA. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf